Ada yang merasa nggak kemarau tahun ini terasa lebih panjang dan panas? Ternyata ada penjelasan ilmiah di balik fenomena tersebut. Indonesia rupanya kini tengah bergerak menuju kekeringan hidrologis, kondisi di mana cadangan air tanah mulai menipis secara drastis. Lantas, bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Melansir laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah pada Agustus 2026. Musim kemarau ini diprediksi berlangsung 10 hingga 21 dasarian pada 388 zone yang mencakup 47,45% luas daratan Indonesia. Jika dibandingkan dengan normalnya, durasi musim kemarau di Indonesia umumnya diprediksi lebih panjang dan normalnya pada 437 zone yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Indonesia kini tengah bergerak menuju fase kekeringan hidrologis seiring berlanjutnya musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino. Perlu diketahui, musim kemarau pun memiliki sejumlah tahapan. Lantas, apa saja fase tahapan musim kemarau dan ada di tahap apa Indonesia sekarang? BMKG menjelaskan, kekeringan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui 4 tahapan. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan, pemahaman mengenai tahapan kekeringan ini penting agar masyarakat bisa mengenali perkembangan dampak musim kemarau sejak dini. Guswanto mengatakan, beberapa tingkatan kekeringan itu mulai dari kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, hingga terakhir kekeringan sosioekonomis. Tahap pertama dari kekeringan adalah kekeringan meteorologis, yakni kondisi saat curah hujan berada di bawah normal selama satu periode musim. Menurut Guswanto, Indonesia mengalami fase ini pada April hingga Juni 2026. Tahapan selanjutnya adalah kekeringan pertanian, yakni ketika kandungan air atau lengas tanah tidak lagi mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh secara optimal. Kondisi itu bisa menyebabkan tanaman mengalami stres air hingga meningkatkan resiko gagal panen. Dari kekeringan pertanian berkembang menjadi kekeringan hidrologis. Tahap ini merupakan fase saat pasokan air dari sungai, waduk, dan sumber air permukaan lainnya mulai mengalami penurunan. Tahap terakhir adalah kekeringan sosioekonomis, yakni kondisi saat dampak kekeringan mulai memengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian akibat terbatasnya ketersediaan air. BMKG mengingatkan, perkembangan kekeringan bisa berlangsung secara bertahap apabila musim kemarau terus berlanjut dan diperkuat fenomena El Nino. Dari itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah antisipasi termasuk menghemat penggunaan air. Untuk sektor pertanian, disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. BMKG juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim dan menyampaikan informasi terbaru sebagai dasar mitigasi bagi pemerintah maupun masyarakat.